Bapak Putu dari PT Panasonic MFG Indonesia. Terkait dengan kenikmatan atas mobil dinas dan pulsa untuk direksi, di peraturan sebelumnya, perusahaan boleh mengurangkan selama diberikan karena terkait dengan 3M sebesar 50%. Bagaimana di PP 55 dan PMK 66 ini jika kenikmatan tersebut merupakan objek PPh pasal 21 bagi pekerja? Apakah biaya tersebut dapat dikurangkan 100%? Dan bagaimana perlakuannya jika mobil dinas dan pulsa HP tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, tidak terkait dengan 3M? In case perusahaan menggunakan rental mobil untuk direksinya. Tadi sudah jelas. Pak Wayan ya, mungkin Pak Wayan mau menegaskan lagi Pak terkait dengan yang 50% ini ya. Ya, baik Pak Putu. Terkait dengan tadi ya pulsa dulu ya, pulsa. Nah, kalau di PMK 66 sudah dijelaskan kalau pemberian natura atau imbalan fasilitas ya, termasuk pulsa ini kan kaitannya dalam rangka pelaksanaan pekerjaan. Jadi sepanjang ini memang istilahnya digunakan untuk keperluan operasional perusahaan ya seharusnya ya dikecualikan dari objek PPh pasal 21. Nah, bagi perusahaan gimana? Boleh nggak membebankan gitu kan pertanyaannya sekarang kan? Ya, kalau memang untuk operasional perusahaan ya seharusnya boleh dibebankan 100% ya. Itu. Jadi tidak ada lagi harusnya 50-50% itu harusnya sudah tidak relevan lagi sekarang. Kalau memang usaha ini tujuannya adalah untuk operasional perusahaan ya berarti itu boleh dibebankan 100%, Pak. Kemudian terkait dengan mobil dinas. Mobil dinas, sama tadi Bu Dian juga sudah menjelaskan, kalau meskipun rental ya. Nah, pembelian mobil dinas tadi ada batasannya, kalau rata-rata penghasilan per bulannya kan 100 juta. Kalau sudah rata-rata penghasilannya melebihi 100 juta, maka berapapun ya nilai mobil dinasnya, ya nilai rental mobil dinasnya yang dijadikan fasilitas untuk direksi ini itu menjadi objek yang harus dipotong PPh pasal 21. Nah, bagi perusahaan boleh membebankan apa tidak? Boleh, seluruhnya boleh dibebankan atau dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak ya Pak ya. Ya. Betul, dan sebaliknya. Ada lagi 50% ya. Sebaliknya kalau misalnya yang penerimanya itu belum memenuhi kriteria karena dia bukan pemegang saham dan penghasilan bruto rata-ratanya masih di bawah 100 juta sehingga tidak ada PPh 21-nya, tidak ada PPh-nya, maka tetap dapat dibebankan oleh perusahaan walaupun masih di bawah threshold. Jadi intinya Bapak Ibu memahami PMK 66 ini adalah tadi saya sampaikan di awal. Secara umum seluruh biaya, natura dan kenikmatan ini dapat dibebankan oleh pemberinya. Ya, secara umum dapat dibebankan seluruhnya. Nah, PMK 66 ini justru lebih detail mengatur pengecualian untuk si penerimanya. Jadi ini untuk si perusahaan full 100%, tapi untuk penerimanya yang seharusnya juga dipajaki, tapi ternyata ada tadi saya sampaikan relaksasi, pengecualian yang lebar sehingga banyak yang nggak kena juga gitu. Jadi terus terang aja memang dari sisi potensi penerimaan pajak ini justru JP ini banyak kehilangan Pak Wayan gitu ya dengan adanya pengaturan ini, karena dari sisi perusahaan boleh 100% dibebankan, nggak ada lagi tuh cap 220 yang dulu pengaturan 50% udah tidak berlaku lagi. Nah, tapi dari PMK 66 ini justru mengatur pengecualiannya. Jadi di sini deductibility, di sini taxability-nya lihat-lihat gitu. Taxability-nya tidak seluruhnya, banyak pengecualiannya seperti itu. Namun bukan berarti yang di sini tidak dipajaki non taxability, lantas di sini non deduct tidak, ya tetap di sini tetap deduct, tetap dikurangkan ya. Masalah deductibility-nya itu lebih kepada bergantung kepada prinsip 3M-nya, ya prinsip 3M apakah terkait dengan biaya untuk mendapat, menagih, memelihara penghasilan itu aja. Itu Pak Wayan ya. Ya betul Mbak Dian, Bu Dian ya. Baik, terima kasih Bu Dian dan Pak Wayan. Semoga jawaban dari Ibu Dian dan Pak Wayan sudah menjawab ya Pak Putu untuk pertanyaannya. Untuk selanjutnya ada dari Pak Putu lagi, yaitu izin bertanya. Tadi Ibu Dian dan Pak Rian menjelaskan kalau semua biaya terkait dengan natura atau kenikmatan boleh dibiayakan oleh perusahaan sepanjang dilakukan untuk 3M.
Ada juga penjelasan terkait taxable untuk penerima kerja, berarti deductible untuk pemberi kerja. Nah, bagaimana dengan apartemen atau fasilitas olahraga, misalnya gym, yang diterima oleh pegawai dan keluarganya, yang menurut PP 55 dan PP 66 ini merupakan objek PPh bagi karyawan. Apakah perusahaan boleh membiayakannya? Sedangkan fasilitas tersebut tidak terkait dengan kegiatan 3M perusahaan. Mohon maaf, saya masih bingung dengan konsepnya. Oke, baik. Jadi ini ada beberapa aspek nih di sini ya pertanyaannya ini. Yang pertama, kalau kita bicara 3M, memang kalau kita bicara 3M ini kita masih belum mendapatkan panduan yang pasti terus terang saja Pak Futuh ya. Dan memang nanti rencananya akan ada penegasan lebih lanjut terkait 3M-nya. Karena 3M seperti apa? Kalau kita bicara BIK, dipreteli satu-satu, itu tentu banyak biaya yang nggak ada kaitannya langsung dengan hubungan usaha, gitu kan. Menghubungkannya bagaimana, itu memang kita masih tunggu ya Pak ya. Nah itu kalau kita bicara 3M. Tapi kalau Bapak bicara terkait dengan fasilitas olahraga, itu sebenarnya sudah ada tuh di lampiran, bahwa kalau fasilitas olahraga, kalau tidak melebihi batasan tertentu, yaitu 1,5 juta per pegawai per tahun, maka dia bukan merupakan objek pajak. Nah, nanti kenanya setelah ada selisihnya. Kalau ada tadi saya contohkan misalnya setahunnya 3 juta nih bayar gym gitu kan ya, bayar member gym, makanya 1,5 jutanya tadi merupakan objek, tapi menghitungnya per bulan ya Ibu, Bapak Futuh ya, menghitungnya per bulan berapa tambahan yang melebihi dari batasan minimal tadi. Nah, terus poin yang ketiga, 3M olahraga. Ini poin yang ketiga adalah masalah pembiayaan. Kembali seperti saya sampaikan tadi, saya tekankan lagi. Kalau pembiayaan itu bagi perusahaan itu 100%. Jadi katakan Pak Futuh dapat fasilitas olahraga itu 1,5 juta setahun, sehingga belum ada objek pajaknya kan, karena belum melebihi batasan minimal. Nah, sehingga Pak Futuh tidak dikenakan pajak atas fasilitas olahraga 1,5 juta. Tapi perusahaan itu boleh membiayakan fasilitas ini sebesar 1,5 juta. Seperti itu. Karena fasilitas olahraga ini termasuk di dalam jenis natura dan kenikmatan dengan batasan tertentu. Nah, salah satu poinnya di lampiran A itu, salah satu poinnya adalah fasilitas olahraga. Ya, kecuali tapi ya, fasilitas olahraganya kecuali yang 5 tadi kan, kecuali yang golf, kemudian balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, dan otomotif. Nah, kecuali itu, maka 1,5 juta itu masih tidak dikenakan PPh. Seperti itu ya, semoga menjawab ya Pak Futuh ya. Ya, mungkin saya menambahkan sedikit dari penjelasan Budian tadi. Pak Futuh memang ya saya memahami kebingungan Pak Futuh ini, karena dari sisi PMK 66 harusnya semua natura kenikmatan kan 100% boleh deductible. Tapi di PP 55 maupun PMK 66 juga kalau nggak salah di pasal awal ya sudah dijelaskan juga Pak, bahwa biaya ini menjadi deductible sepanjang ada kata-kata syaratnya di sana, ada kondisionalnya, sepanjang terkait dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan ya. Jadi tetap prinsip umum itu berlaku ya. Jadi kalau misalnya biaya natura atau kenikmatan ini tidak terkait dengan 3M tadi, maka tentu tidak boleh dibiayakan atau dikurangkan. Nah, bagi penerimanya seperti apa? Ya, karena dia merupakan natura, imbalan hubungan dengan pekerjaan, ya tetap harus menjadi objek PPh pasal 21, tetap harus dipotong. Seperti contohnya Pak Futuh misalnya, fasilitas olahraga gym diterima oleh pegawai dan keluarganya ya. Ya tentu keluarga yang di sini kan tidak ada kaitan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan menagih memelihara penghasilan, Pak. Tapi kalau menerima, ya berarti pegawai yang bersangkutan ya mendapatkan tambahan kemampuan ekonomis dalam bentuk fasilitas. Nah ini juga menjadi objek pajak bagi yang menerima. Bagi keluarganya ya. Bagi keluarganya mungkin langsung dikenakan ke Pak Futuhnya misalnya, kalau Pak Futuh yang fasilitasnya ya atas nama keluarga kan gitu artinya kan ya. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Jadi tetap bagi penerimanya, kalau memang dia natura kenikmatan dalam kaitan dengan hubungan pekerjaan, maka dia akan tetap menjadi objek PPh pasal 21. Harus dipotong oleh pemberi kerja. Namun pemberi kerja belum tentu boleh mengurangkan semua. Ya, nanti dilihat dulu apakah ada kaitannya dengan 3M tadi. Kalau tidak ada kaitannya, maka akan dikoreksi fiskal juga. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Futuh ya, menambahkan penjelasan dari Budian tadi.